去吧。好强的冰火之气！什么呢？当老夫是空气吗？你不会是掌教的私生子吧？这等天赋，定是神灵子嗣。凤凰武魂，不简单，比我都强。神级9品。等着看本王表演吧！Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan wah, hari ini bakal seru banget, bagaimana tidak? Di part 201 hari ini itu bakal ditunjukkan kemampuan asli dari anaknya Ling Feng, yaitu si Tianqi, yang ternyata dia juga sama seperti ayahnya guys, memiliki kemampuan ganda. Tapi apakah kira-kira kekuatan dari keduanya itu ya guys? Selain Tianqi, gantian Ling Feng juga menunjukkan kekuatannya. Nah, pertanyaannya, siapakah yang lebih kuat? Apakah sang ayah atau anaknya Ling Feng melawan Tianqi? Ayah lawan bapak nih guys. Oke, ini semua terjadi karena di episode kemarin Ling Feng dan anaknya Tianqi mendatangi sekte Tai E. Sempat diremehkan karena dikira datang-datang itu cuma pengen cari masalah. Tetapi Tianqi dengan hebat mengakui kalau dia adalah keturunan langsung dari salah satu leluhur yang ada di sekte Tai E ini, yaitu leluhur Chu. Dia sempat menunjukkan kekuatannya untuk meyakinkan para penjaga dan akhirnya mereka pun percaya. Barulah setelah itu, Ling Feng bersama dengan Tianqi dipersilakan masuk. Masuk-masuk ketemu dengan para petinggi sekte. Ada ketua sekte yang bernama Yang Qinshan dan juga tetua Agung Chu. Nah, Tianqi meminta bantuan kepada tetua Chu untuk membantu mengakui kalau dia berasal dari keluarga Chu guys. Kebetulan nenek Tianqi adalah temannya, jadi dia bersedia mengakui Tianqi sebagai keturunan dari keluarga mereka. Tetapi apa tujuan Tianqi melakukan itu semua ya? So, maka dari itu, kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. 你身上可有处事信物？请太老爷慎言。Tianqi ingin pergi ke runtuhan sekte pedang dewa, sempat membuat kedua tetua terkejut karena tempat itu berbahaya. Apalagi mereka berdua ini masih muda ya kan, sangat berisiko. Ketua sekte menjelaskan runtuhan sekte pedang itu dikelola secara bersama-sama oleh ketiga sekte besar dan akan terbuka setiap 7 tahun sekali. Tetapi untuk mendapatkan slot tempat, maka mereka harus masuk ke 10 jenius teratas. Caranya dengan mengetes kemampuan di sebuah batu monumen khusus. Tianqi dengan sombong menyatakan, ya, cuma peringkat 10 mah itu mudah. Apalagi sekarang di sekte Tai E, mereka sudah memiliki 5 anak suci jenius. Jadi tetua Chu berfikir menjadikan Tianqi sebagai yang ke-6 guys. Tapi tentu harus melewati tes terlebih dahulu. Kalau nggak dites, namun langsung masuk ke daftar anak suci, bisa-bisa itu membuat murid lain merasakan iri dan tidak terima guys. 现下已有5大圣子，好胆量。 Keberanian Tianqi membuat Ling Feng juga sadar kalau sifat mereka berdua ini mirip-mirip. Apalagi Tianqi orangnya tidak suka akan kecurangan, selalu bertindak jujur dan adil. Iya sih, buktinya di awal-awal ketika bertemu dengan Ling Feng, dia tuh nggak banyak neko-neko guys. Bahkan tidak mau mundur, walaupun menyadari Ling Feng yang sangat kuat. 无需走后门，我林天齐生而不凡。 Karena sudah seperti ini, maka waktunya untuk melakukan pengujian kekuatan. Tidak lupa Ling Feng juga diajak untuk ikut, dipanggil dengan nama samarannya sebagai Ku Feng. Sementara itu, di monumen pengetesan kekuatan, sudah ada banyak murid yang berkumpul. Nah, di monumen inilah bakal menunjukkan nama, kekuatan martial soul dan tingkatannya guys.
Dari penilaian itu bakal ditentukan memasuki sekte luar ataupun dalam. Bisa dibilang kompetisi kali ini dipenuhi oleh jenius yang luar biasa. Dan tidak lama dari itu, muncullah Ling Feng bersama dengan yang lainnya. Nah, ini baru the real jenius nih, ya enggak guys? Hehe. Sang penjaga langsung melaporkan hasil dari pengujian hari ini. Banyak yang berada di tingkat raja dan kaisar. Sebenarnya sekte Tai itu sudah mengalami kemunduran sedari 15 tahun yang lalu. Dan tidak banyak yang ingin bergabung dengan sekte ini lagi. Dikarenakan sekte sebelah yaitu sekte pedang kejernian tinggi memiliki lebih banyak jenius yang mendapatkan peringkat 10 jenius teratas. Sehingga orang-orang lebih tertarik untuk masuk ke sekte itu. Tapi tenang aja guys, karena sekarang kita sudah memiliki Ling Feng dan Tianqi. Pasti nanti dikejutkan semua orang tuh. Mari kita mulai dari Tianqi yang bakal mengetes kemampuan. Sempat diremehkan oleh orang-orang di sana karena cuma kesannya seorang bocah. Apa yang bisa diharapkan coba? 一个小娃娃能顶什么用？去吧。 Tianqi berencana tidak mengeluarkan martial soul garis darah kunonya, yaitu mimpi besar, dengan tujuan supaya identitasnya tidak ketahuan. Sehingga Tianqi menempelkan tangannya, mengeluarkan martial soul pedang miliknya. Wah, mantap nih. 用大帽武魂很容易被人看出。 Kekuatan begitu luar biasa sampai menggoncangkan seluruh area di sana. Ini mengandung kekuatan es dan api yang sungguh dahsyat. Yes, benar guys. Ini adalah martial soul pedang ganda es dan api. Sangatlah kuat. 好强的冰火之气。 Karena sudah berada di tingkat dewa kelas 6 guys. Mantap. Sempat membuat Ling Feng terpukau karena Tianqi memiliki martial soul ganda. Ya, bagi Tianqi sih ayahnya lah yang lebih hebat guys. Hehe, dia nggak tahu aja ayahnya sebenarnya ada di hadapan matanya. Kerennya lagi, ayah dan anak sama-sama memiliki martial soul ganda pula. Kalian bayangkan aja tuh. Baru martial soul kedua aja sudah sekuat ini di tingkat dewa. Gimana dengan martial soul utamanya yaitu garis keturunan kuno alias mimpi besar. Orang-orang berpikir kalau Tianqi ini anak haramnya ketua sekte guys. Buset, mulutnya nggak bisa dijaga nih. Itu auto membuat tetua Chu murka besar. Jelas-jelas Tianqi bagian dari keluarga Chu, tetapi tidak dianggap. Malah dikira anak haram pula. Hahaha. 什么呢？当老夫是空气吗？ 不会是掌教的私生子吧？这等天赋定是神灵子嗣。 Dengan pencapaian luar biasa ini, Tianqi diperbolehkan memasuki semua area terlarang yang berada di sekte Tai. Karena sekarang dia dianggap sebagai anak dewa guys. Di mana anak dewa tingkatannya lebih tinggi daripada anak suci. Bisa menjadi seorang anak dewa, wah, keuntungannya tidak terhingga. Orang-orang jadi penasaran siapakah ayahnya Tianqi. Pasti minimal ranahnya sudah mencapai ke True God. Tianqi hanya tahu kalau ayahnya itu seorang penjaga perbatasan yang sangat hebat dan disebut sebagai pahlawan terkenal. Jelaslah ya, itu adalah Ling Feng. Tentu membuat Ling Feng juga tertarik untuk mencoba pengetesan ini. Tetua Chu Si yakin ya guys kalau martial soulnya Ling Feng ya sudah berada di tingkat kaisar lah dan bisa menjadi bagian dari murid sekte Tai. Ling Feng juga sama seperti Tianqi, tidak ingin mengungkapkan kekuatan aslinya. Jadi dia tidak ingin mengeluarkan jiwa pedang jinin terkuatnya guys. Nanti malah ketahuan oleh dunia luar dan diincar para musuh ayahnya pula. Sehingga Ling Feng mengeluarkan martial soul phoenix. Sosok burung phoenix raksasa pun muncul dan tuar. Ledakannya tidak kalah besar dengan milik Tianqi. Ini sangat kuat. Dengan nama Ku Feng, martial soul phoenix tingkat dewa kelas 9.
membuat semua orang melongo terkejut guys. Ini lebih hebat daripada milik Tianqi ni. 凤凰武魂， Tetua Chu dan ketua sekte jadi penasaran asal dari klan kuno manakah si Ku Feng ini. Kenapa bisa sekuat dan seberbakat ini ya? Tianqi sendiri juga kurang tahu. Karena mereka bertemu di tengah jalan dan menjadi teman baik sampai sekarang. 不简单，比我都强。 神级9品。 Ketua sekte langsung menghampiri Ling Feng, menawarkan sumber daya tidak terbatas kalau dia masuk ke sekte Tai-E-nya. Dengan ada 2 anak dewa di sekte ini, maka sekte Tai-E mereka tidak bakal diremehkan lagi. Si Xiao Tian juga jadi tergiur guys, pengen menjadi anak dewa juga nih. Tapi membuat para murid lain itu tidak senang. Mana boleh seekor burung menjadi anak dewa di sekte Tai-E ya kan? Ini sebuah bentuk penghinaan nih. Karena terbawa emosi, Xiao Tian bakal menunjukkan kemampuannya. Dia mengajak para murid untuk bertarung. Tetapi dihentikan oleh Ling Feng karena dia tidak ingin banyak masalah. Ling Feng pengen tahu apa saja syarat khusus dalam menjadi seorang anak dewa ya. Minimal memiliki garis keturunan atau martial soul tingkat dewa. Berada di bawah umur 26 tahun. Nah kebetulan Xiao Tian memenuhi syarat tersebut. Jadi harusnya dia juga bisa mencoba dong. Tetua Chu tidak bisa ngomong apa-apa karena memang boleh sehingga dia diperbolehkan. Tapi sempat diragukan juga. Xiao Tian pun berubah ke sosok asli. Dia diremehkan dan ditertawakan oleh para murid lain. Langsung Xiao Tian katai mereka sebagai orang bodoh. Saksikan saja kehebatanku. 等着看本王表演吧！ Xiao Tian pun menunjukkan kemampuannya ke atas monumen dan hasilnya Apakah kalian ingat dengan kemampuan Xiao Tian? Pasti lupa kan? Mimin juga gak lupa sih sama tingkatannya. Tetapi yang pasti, Xiao Tian memiliki garis keturunan burung Qingtian. Dan martial soul-nya itu pedang guys. Untuk tingkatan dewa atau kaisar, Mimin lupa. So mari kita lihat apa lagi yang terjadi di part 202 Wan Jie Tujun. Episode 236-nya yang bakal rilis lagi di hari Selasa. Oke guys, langsung saja jadi. Tidak ditampilkan Xiao Tian mendapatkan tingkat apa, tetapi menurut Mimin pasti tingkat dewa. Dan mereka langsung dibawa oleh ketua sekte untuk pergi ke sebuah tempat. Sambil diberikan 2 botol cairan batu dewa yang berumur 10.000 tahun. Satunya untuk Ling Feng, satunya untuk Xiao Tian. Ling Feng senang bukan main. Dia tidak sabar memperkuat diri dan mencari orang-orang yang sungguh dia sayangi dan dia kangeni. Sang ayah dan juga Men Qianqiu, istrinya guys. Walaupun belum resmi menikah tetapi udah punya anak, ya tinggal resmikan aja sih, ya enggak? Kita tunggu lagi di part 202 Wan Jie Tujun yang bakal rilis lagi di Sabtu dan Selasa. Kalian ingat jadwalnya? Tetapi satu hal yang pasti cuman di sini. Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.